Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Kusmayanti dengan NIM A410200075. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dari program studi Pendidikan Matematika. Di sini, saya akan menyampaikan mengenai proyek validitas dan reliabilitas soal esai matematika SMA berbasis HOTS. Pada langkah pertama, yaitu proses pembuatan soal. Materi yang saya pilih yaitu kelas 12 SMA peluang kejadian. Kompetensi dasar yang saya pilih yaitu 3.4 mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan ajak. 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Indikator yang saya pilih yaitu yang pertama, menentukan peluang kejadian yang mengaitkan dengan berbagai konsep lain. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari soal HOTS. Higher Order Thinking Skill atau yang dikenal dengan HOTS memiliki ciri-ciri yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir yaitu menelaah ide dan informasi secara kritis. Berikut adalah soal peluang kejadian yang telah saya buat, yang berisi dari soal 5 esai. Kelima soal yang dibuat sudah mencakup semua ciri-ciri soal HOTS yang telah saya sebutkan sebelumnya tadi, di mana penyelesaian soal tidak hanya menggunakan satu konsep saja. Kemudian soal tersebut pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang dibuat dapat membuat siswa menganalisis dan berpikir secara kritis karena penyelesaian dari soal tersebut berdasarkan informasi dari soal yang sulit dipahami. Contoh penerapan soal HOTS pada materi peluang yang telah saya buat. Pada soal nomor 1, saya mengaitkan konsep peluang dengan persamaan fungsi kuadrat. Jadi, di dalam soal tersebut, saya menyajikan penyelesaian yang salah. Kemudian, siswa disuruh untuk menganalisis letak kesalahannya di mana, dan langkah yang benar itu seperti apa. Pada soal nomor 2, saya mengaitkan konsep peluang dengan penjumlahan dan perkalian. Saya juga memberikan narasi sebagai awalan. Pada soal nomor 3, saya mengaitkan konsep peluang dengan permutasi. Jadi, sebelum menentukan peluang, siswa harus mencari permutasi dari soal tersebut. Pada soal nomor 4, saya mengaitkan konsep peluang gabungan dua kejadian dengan kejadian bersyarat. Jadi, siswa harus menggunakan konsep peluang gabungan untuk menentukan peluang kejadian bersyarat. Dalam peluang kejadian bersyarat, banyak siswa yang tidak memahami konsepnya. Jadi, soal ini termasuk soal yang HOTS. Dan yang terakhir, soal nomor 5, saya mengaitkan konsep peluang dengan kombinasi. Jadi, sebelum menentukan peluang, siswa harus mencari kombinasi dari soal tersebut. Langkah yang kedua yaitu uji validitas ahli. Saya bersama ketiga teman saya, yaitu Umi Nur Hasanah, Septiana Fatihah Hussaini, dan Sobihah Nurul Fadilah, meminta Bapak Dwi Anggoro dan Ibu Isni Asih yang berasal dari SMA Batik 2 Surakarta untuk memvalidasi soal yang telah kami buat. Berikut adalah bukti izin dari Bapak Dwi Anggoro dan Ibu Isni Asih. Jadi, Umi Nur Hasanah sebagai perwakilan meminta izin untuk beliau membantu memvalidasi soal yang telah kami buat. Dan beliau meminta kami untuk datang langsung ke sekolahan, yaitu di SMA Batik 2 Surakarta. Selanjutnya,
Profil dari validator-validator kami. Yang pertama, validator Bapak Dwi Anggoro Hermawan, SPD MSI, instansi dari SMA Batik 2 Surakarta. Hubungan kenalan lewat teman yang berada di SMA Batik 2 Surakarta, yaitu Adi Umi Nur Hasanah, Septiana Fatihatul, dan Sabiha. Lama mengajar beliau yaitu 12 tahun. Yang kedua, validatornya Ibu Isni AC SPD, instansi SMA Batik 2 Surakarta. Hubungan direkomendasikan oleh Bapak Anggoro dan lama mengajarnya 1 tahun karena beliau baru lulus tahun 2020 dari UNS. Berikut adalah lembar validasi. Yang pertama, validator yang pertama, Bapak Dwi Anggoro Hermawan, SPD MSI. Saya melakukan validasi pada tanggal 6 Juli 2022 dengan mendatangi langsung ke beliau di SMA Batik 2 Surakarta. Berikut adalah hasil penilaiannya. Beliau menilai dengan poin 4 dan 3, ada juga yang menilai dengan poin 2. Tapi kebanyakan adalah poin 3 dan 4. Kemudian saran dan komentar dari beliau, soal yang dibuat sudah memenuhi kriteria penilaian, tetapi ada juga menurut beliau yang masih kurang setuju pada soal keempat. Pada pernyataan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk sarannya, mungkin perlu dipertimbangkan lagi soal-soal pada poin tersebut, yaitu pada soal keempat maksud saya, supaya hasilnya nanti valid. Namun, apabila tidak diperbaiki juga tidak apa-apa, karena intinya sudah baik. Kesimpulannya, soal yang telah saya buat itu dapat digunakan tanpa revisi. Kemudian validator yang kedua yaitu Ibu Isni AC SPD. Kami juga mendatangi langsung ke SMA Batik 2 Surakarta pada tanggal 11 Juli 2022. Berikut adalah penilaian dari beliau. Kebanyakan juga Ibu Isni menilai dengan poin 3 dan 4. Tapi ada juga yang menilai dengan poin 2, yaitu tidak setuju pada soal nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Saran dan komentar dari beliau, soal yang dibuat sudah baik, perlu diperhatikan lagi dalam setiap poin penilaian. Misalnya pada poin yang tidak setuju bisa dibaca lagi atau mungkin ingin diperbaiki lagi. Kalau dirasa sudah oke, dengan hasil yang seperti itu juga tidak masalah kalau tidak diperbaiki. Jadi kesimpulannya dapat digunakan tanpa revisi. Dari lembar validasi ahli, sehingga saya menyimpulkan bahwa soal yang saya buat tidak perlu direvisi lagi, sehingga bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu uji reliabilitas interpreter Cohen-Kappa dan uji CFI Eigenvalue. Berikut adalah analisis reliabilitas interpreter Cohen-Kappa. Reliabilitas interpreter adalah reliabilitas yang dilihat dari tingkat kesepakatan atau agreement antara writer penilai Cohen-Kappa adalah ukuran reliabilitas yang menyatakan konsistensi pengukuran oleh dua orang peneliti atau writer. Berikut adalah interval dari interpretation of Kappa. Pada analisis ini saya menggunakan aplikasi SPSS sehingga diperoleh kesimpulan bahwa soal nomor 1 yaitu karena bernilai min 0,7714 sehingga masuk dalam kriteria kurang dari 0 sehingga less than chain agreement. Pada soal nomor 2 karena validator satu konstanta maka tidak bisa dihitung tingkat kesepakatannya. Pada soal nomor 3 sama dengan soal nomor 2 tidak bisa dihitung tingkat kesepakatannya. Soal nomor 4 nilainya min 0,135
Karena bernilai kurang dari 0, maka tingkat kesepakatannya adalah less than chance agreement. Dan soal yang terakhir sama, yaitu kurang dari 0 bernilai 0,207. Tingkat kesepakatannya less than chance agreement. Setelah itu, saya melakukan uji CFE eigenvalue menggunakan Excel. Sebelumnya, saya akan menjelaskan CFE terlebih dahulu. CFE atau Content Validity Index adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi validitas isi. Eigenvalue untuk menghitung Content Validity Coefficient yang didasarkan pada hasil penilaian dari panel ahli sebanyak N orang terhadap suatu item dari segi sejauh mana item tersebut mewakili konstruk yang diukur. Kemudian, berikut adalah rumus dari CFE. Delta S dibagi N kali kurung buka C-1 tutup. CFE adalah Content Validation Index. S adalah skor yang ditetapkan setiap letter dikurangi skor terendah dalam kategori yang dipakai, atau dengan kata lain, S sama dengan R min I0, di mana R adalah kategori bilangan letter dan I0 adalah skor terendah dalam kategori penilaian. N adalah jumlah letter. C adalah banyaknya kategori yang dapat dipilih letter. Kemudian, hasil dari tabel validasi tadi saya masukkan sesuai dengan rumus. Ini jenis penyataannya, dan ini nilai validator 1, validator 2. Ini S-nya, S1, S2, dan ini delta S, ini N-1C, CFE-nya di bawah ini, dan kriterianya validitas tinggi, dan seterusnya. Pada soal nomor 1, terdapat validitas tinggi dan validitas sedang. Pada soal nomor 2 juga sama, validitas sedang dan validitas tinggi. Pada soal nomor 3, validitas sedang dan validitas tinggi. Soal nomor 4, validitas sedang dan validitas tinggi. Dan soal terakhir, juga validitas sedang dan validitas tinggi. Sehingga dari kelima soal saya tidak ada yang validitasnya rendah, yaitu kurang dari 0,4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa soal yang dibuat valid dan tidak perlu direvisi, meskipun pada validator yang memberikan nilai 2 tidak setuju, tetapi setelah diuji dengan Aikens menghasilkan nilai yang sedang. Saran dari ahli juga tidak perlu direvisi, meskipun ada poin yang pernyataan nilainya adalah 2, sehingga tidak ada revisi soal. Yang kedua, yaitu uji validitas pengguna. Berikut adalah bukti izin dari saya memberikan soal kepada teman-teman saya untuk dikerjakan. Yang pertama yaitu dari Rifdianil Hasna. Teman saya ini berkuliah di S1 Manajemen Universitas Terbuka. Berikut adalah bukti chatnya. Yang kedua yaitu Aulia Salsa. Dia kuliah di S1 PAI UMS. Selanjutnya, ini adalah jawaban dari responden yang telah saya kirim soal sebelumnya. Yang pertama yaitu Dektiani. Berikut adalah jawaban soalnya. Dan ini adalah jawaban dari responden kedua yaitu Aulia Salsa. Kemudian
Setelah saya mendapatkan ke-15 responden, saya melakukan uji validasi, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran dengan ANATES. Berikut saya buka hasil dari penilaian saya terhadap respondennya. Responden yang pertama tadi Devi, yang kedua ini Aulia, tiga Wahyutri, yang keempat Bella, Audel, Dinda Etika, Anissa Fitri, Jenah, Maudi, Taufik, Wisnu Adi, Nani, Dwi Eko, dan yang terakhir Tiara. Berikut adalah skor. Ini skor untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Saya memberi skor untuk soal nomor 1 itu nilai 20, soal nomor 2 30, soal nomor 3 15, soal nomor 4 15, dan soal nomor 5 20. Sehingga kalau dijumlah hasilnya 100. Berikut ini adalah penilaian dari ke-15 responden saya. Dan ini adalah jumlah dari hasil mereka, nilai akhirnya. Kemudian saya analisis menggunakan aplikasi ANATES. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi ANATES. Dan saya memilih yang ANATES uraian karena soal saya adalah uraian atau IC. Kemudian data dari Excel tadi dimasukkan. Setelah saya masukkan seperti ini, kemudian ini adalah urutan dari skor tinggi ke rendah. Ini yang tertinggi yaitu Bella Gina dan Maudi dengan skor 75 dan 70. Dan yang terendah yaitu Dinda dan Anissa Fitri yaitu skornya 25 dan 25. Kemudian saya akan masuk ke dalam reliabilitas. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai reliabilitas terlebih dahulu. Reliabilitasnya ada kriteria R11 kurang dari 0,20 sangat rendah. Ini nilai segi R11 lebih dari 0,20 kurang dari 0,40 rendah, dan ini lebih dari 0,40 kurang dari 0,70 sedang, dan ini lebih dari 0,70 kurang dari 0,90 tinggi, dan R11 lebih dari 0,90 kurang dari 1 sangat tinggi. Pada soal saya tadi, reliabilitas tesnya yaitu 0,86 sehingga masuk ke dalam kategori ini, jadi tinggi. Kemudian ini adalah kelompok unggul dan ansor. Ini yang penilaian unggul itu adalah yang nilainya tinggi, dan ansor itu yang penilaiannya rendah. Dan bisa dilihat rata-rata skornya dan simpangan bakunya. Kemudian daya pembeda. Ini daya bedanya dihasilkan nomor 1 37,50. Kita bisa lihat dalam kriterianya 3,70 sehingga masuk ke dalam sedang karena intervalnya 0,21 sampai 0,40. Kemudian sama nomor 2 29,17. Kita juga bisa lihat sini masuk ke dalam sedang. Kemudian 41,67 dilihat masuk ke dalam pembeda yang baik. Soal nomor 4 16,67 kalau dilihat dalam kriterianya
memiliki daya pembeda yang lemah karena intervalnya berada di paling atas sendiri. Kemudian soal yang terakhir yaitu 37,50 berada pada interval sini yang kedua, yaitu memiliki daya pembeda yang sedang. Kemudian tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran soal nomor 1 yaitu sedang, nomor 2 sedang, nomor 3 sedang, nomor 4 sedang, nomor 5 sedang. Karena bisa dilihat dari intervalnya berikut. 0 sangat sukar. Dan 0 kurang dari P lebih dari 0 dan kurang dari 0,3 sukar. P lebih dari 0,3 kurang dari 0,7 sedang. P lebih dari 0,7 kurang dari 1 mudah. Dan 1 bernilai 1 P-nya sangat mudah. Karena soal saya berada di interval lebih dari 0,3 dan kurang dari sama dengan 0,7. Berarti kategorinya tingkat kesukarannya itu adalah sedang. Kemudian lanjut yang berikutnya yaitu uji validasi. Soal nomor 1 bernilai 0,805 yaitu sangat signifikan. Yang kedua 0,750 sangat signifikan. Jadi ketiga soal ini karena sangat signifikan berarti menghasilkan soal yang valid. Dan soal nomor 45 ini karena tidak signifikan atau ada tanda striknya ini berarti tidak valid. Nah, berikut adalah gabungan dari analisis saya tadi. Selanjutnya, masuk ke dalam kesimpulan. Yang pertama, instrumen yang dibuat yaitu memuat 14 pernyataan yang telah diujikan ke validator memberikan saran bahwa soal yang sudah dibuat tidak perlu direvisi. Kemudian, nomor 2, hasil uji reliabilitas IFCK didapatkan bahwa soal nomor 1, 4, dan 5 memiliki kriteria less than chain agreement karena bernilai negatif, dan nomor 2 dan 3 karena validator satu konstanta maka tidak bisa dihitung tingkat kesepakatannya. Yang ketiga, hasil uji eigenvalue didapatkan bahwa dari soal nomor 1 sampai nomor 5, baik itu pernyataan 1 sampai ke 14, memiliki kriteria validitas sedang dan validitas tinggi. Tidak ada hasil yang menunjukkan validitas rendah. Sehingga soal yang dibuat tidak perlu direvisi. Kemudian, yang nomor 4, yaitu hasil uji ke pengguna. Yang dianalisis dengan ANATES didapatkan bahwa validitas soal 1, 2, dan 3 valid, sedangkan soal 4 dan 5 tidak valid. Reliabilitas semua soal yaitu 0,86 yang artinya bahwa reliabilitasnya tinggi. Daya pembeda untuk soal 1, 2, dan 3, daya pembeda sedang. Soal nomor 3, daya pembeda baik, sedangkan soal nomor 4 memiliki daya pembeda yang lemah. Untuk tingkat kesukaran dari soal nomor 1 dan nomor 5 memiliki tingkat yang sedang. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa soal yang dapat digunakan adalah soal 1, 2, dan 3. Untuk soal nomor 4 dan 5 tidak dapat digunakan. Berikut saya tampilkan soal yang valid dan tidak valid. Berikut adalah soal nomor 1 yang telah dianalisis bahwa itu valid. Berikut adalah jawaban siswa yang salah.
sehingga siswa harus menganalisis letak kesalahannya di mana. Kemudian soal nomor 2 seperti ini. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI, Kota Surakarta yang menyalakan acara Jalan Sehat yang dihadiri oleh masyarakat Surakarta. Erlin yang merupakan panitia dalam acara tersebut bertugas untuk membuat kode kupon yang angkanya terdiri dari angka 5, 6, 7, 8, dan 9. Jika wali kota menginginkan kode tersebut dibuat menjadi sebuah bilangan yang terdiri dari 3 angka dengan ketentuan bilangan yang akan terbentuk di mana perkalian angka ketiga dengan angka keempat kemudian dijumlahkan dengan angka terakhir, hasilnya genap. Bantulah Erlin menentukan peluang dari permasalahan tersebut. Ini adalah dari soal yang valid. Dan yang soal valid selanjutnya yaitu nomor 3. Dalam organisasi PMR di SMA 2 Medan sedang ada pemilihan pengurus yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Kelompok yang dicalonkan sebagai pengurus ada 10 anak yang berasal dari kelas 10, 11, dan 12. Kelas 10 ada 3 anak, kelas 11 ada 4 anak, dan kelas 12 ada 3 anak. Jika dalam pemilihan ketua PMR ada ketentuan bahwa asal ketua PMR harus lebih tinggi dari kelas sekretaris dan bendahara, berapakah peluang kejadian pemilihan pengurus tersebut? Dan yang saya blok kuning ini merupakan soal yang tidak valid setelah saya analisis tadi, yaitu bisa dibaca seperti ini. Sekian presentasi dan penjelasan mengenai materi yang telah saya sampaikan dan hasil dari proyek yang telah saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.